Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Hasan dari kelas Ilmu Hukum E. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad sebagai reaksi Eropa terhadap Islam di Asia. Perang ini terjadi karena kota-kota dan tempat suci kaum Kristen diduduki Islam seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, Sisilia, terutama kota suci Baitul Maqdis. Penyebab Perang Salib. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya Perang Salib. Adapun yang menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya Perang Salib ada 3 hal, yaitu agama, politik, sosial, dan ekonomi. Faktor agama. Sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana karena penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Yang kedua, faktor politik. Ketika itu, dinasti Saljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan dan dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh. Sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyang. Situasi yang demikian mendorong para penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah kekuasaan Islam, seperti dinasti kecil di Edesa dan Baitul Maqdis. Selanjutnya, faktor sosial ekonomi. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, serta kesatria, dan rakyat jelata. Meskipun merupakan mayoritas dalam masyarakat, kelompok yang terakhir ini menempati kelas paling rendah. Kehidupan mereka sangat tertindas dan terhina. Oleh karena itu, mereka dimobilisasi oleh pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam Perang Salib dengan janji akan diberikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik apabila perang dapat dimenangkan. Proses Perang Salib. Menurut Dr. Badriyat tim MA bahwa Perang Salib dapat dibagi menjadi 3 periode menurut Philip K. Hitti dan dalam The Arabs A Short History. Pembagian Perang Salib yang lebih tepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode penaklukan tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Yang kedua, periode reaksi umat Islam tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Yang ketiga, periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran dalam pasukan salib tahun 1992 sampai 1291 Masehi. Disebut perang saudara kecil-kecilan atau periode ini mudah dikenal disemangati di ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat materi daripada motivasi agama. A. Periode pertama tahun 1095 sampai 1407 Masehi. Pada musim semi tahun 1095 Masehi, 150.000 orang Eropa, sebagian besar bangsa Prancis dan Nyoman, berangkat menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar. Pada tanggal 18 Juli 1097, mereka berhasil menaklukkan Nisea dan tahun 1098 Masehi menguasai Raha atau Edesa. Selanjutnya, periode kedua tahun 1147 sampai 1179 Masehi. Pada tahun ini dipimpin oleh Raja Louis VIII dari Prancis, Kaisar Krurat dari Jerman, dan Putra Roger dari Sisilia. Menyambut kedatangan angkatan kedua Salibiyah, muncullah pahlawan Nuruddin Zanki, putra Imanuddin Zanki, dan tentara Salib II tidak dapat berbuat banyak, bahkan di mana-mana dapat dikalahkan. Yang ketiga, periode ketiga. Tentara salib pada periode ketiga ini dipimpin oleh Raja Jerman yang bernama Frederick II. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir terlebih dahulu sebelum ke Palestina dengan harapan mendapat bantuan dari orang Kristen Kipti. Pada awal tahun 1219 Masehi, mereka berhasil menduduki Dimyat, Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah. Waktu itu, Al-Malik Al-Kamil membuat perjanjian dengan Frederick. Dampak Perang Salib. Yang pertama, di Eropa.
Perang salib menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia. Perang salib membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Muslim dan terjadi hubungan antara Timur dan Barat. Kontak ini menimbulkan saling tukar pikiran antara kedua belah pihak. B. Dunia Islam. Dunia Islam secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perang salib dimenangkan oleh umat Islam. Akan tetapi, dampak negatif yang ditimbulkan oleh perang salib sangat banyak, termasuk dalam segi perekonomian. Karena perang salib terjadi di daerah kekuasaan Islam, meskipun umat Kristen juga tidak kalah merugi. Meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam perang salib, namun mereka telah mendapatkan hikmah yang tidak ternilai, karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam sudah sedemikian majunya. Bahkan kebudayaan dan peradaban yang masih diperoleh dari Timur Islam menyebabkan lahirnya Renais dari Barat. Selain itu, ekonomi beberapa dampak negatif dan kerugian masyarakat Islam akibat perang salib adalah sebagai berikut, yaitu politik, militer, perindustrian, pertanian, dan perniagaan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.